Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang terbilang sangat unik dan menarik untuk diperbincangkan oleh banyak orang. Di mana kejadian tersebut melibatkan seorang pemuda yang berstatus masih bujangan, ia mengaku telah diperlakukan secara tidak sopan oleh seorang perempuan yang baru dikenalnya. Insiden ini terjadi ketika ia berkenalan di salah satu media sosial hingga kemudian diajak untuk bertemu di salah satu kamar indekos. Akan tetapi setelah beberapa jam berada di sana, si perempuan malah tidak mengizinkannya untuk pulang. Ia memintanya untuk tetap tinggal dan menginap selama 2 hari karena merasa sudah nyaman dan tak ingin berpisah. Dan pasca kejadian itu, si pemuda ternyata tidak terima dan melaporkannya ke salah satu ormas perlindungan hukum. Ia merasa seperti terjebak atas ketidaksudiannya melakukan tindakan yang macam-macam. Terlebih ada tuduhan yang dirasa tak masuk akal, ia diminta untuk bertanggung jawab serta didesak untuk segera menikahinya. Sosok perempuan itu seakan memiliki maksud tujuan yang mencurigakan hingga terus mengejar dan mencarinya kemanapun ia berada. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Sebuah kisah yang tentu sangat langka dan saya ingin mendengar pendapatmu jika berada di posisi yang sama. Apakah kalian akan merasa terganggu atau malah tidak keberatan karena itu sesuatu yang terbilang menyenangkan? Si pemuda yang ada dalam kisah ini saya samarkan namanya menjadi Agus. Ia berusia sekitar 23 tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan di Provinsi Jawa Timur. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui karakteristik dari Agus adalah orang yang pendiam. Ia jarang sekali keluar rumah atau sekedar berinteraksi dengan warga sekitar. Biasanya ia menghabiskan waktu di kamar ataupun bermain konsol game sampai seharian penuh. Dalam penuturan yang disampaikan oleh teman terdekatnya, Agus juga dinilai sebagai pribadi yang introvert dan kurang percaya diri. Ia hanya beberapa kali berkenalan dengan sosok seorang perempuan, namun dia tak pernah terlihat berpacaran ataupun berhubungan secara intens. Akan tetapi hal itu bukan semata karena ia tak mau berdekatan dengan sosok perempuan. Agus aktif di media sosial dan sering mengirimkan pesan ataupun menggoda banyak gadis cantik. Hingga dari perselancarannya itu, Agus kemudian berkenalan dengan sosok perempuan yang bertampang lumayan. Di sana mereka berkomunikasi lewat pesan singkat. Agus juga sering menelponnya di sepanjang malam. Perkenalan antara Agus dan perempuan itu terbilang cukup mendalam. Ia sering mendengarkan keluh kesahnya soal kehidupan. Si perempuan yang bernama samaran Janab itu pun terkesan nyaman dengannya, hingga tak terasa pendekatan mereka sudah terjadi selama berminggu-minggu lamanya. Dan pada akhirnya rencana pertemuan kemudian sudah diinisiasi oleh mereka. Agus diminta untuk menemuinya di sebuah kamar indekos yang berjarak cukup jauh dari rumahnya. Si perempuan itu mengaku sedang tak ingin kemana-mana dan sebaiknya Agus bertamu saja di tempat tinggalnya. Singkat cerita, Agus kemudian mendatanginya. Ia mengendarai sepeda motor dengan lumayan tergesa-gesa. Kala itu ia cukup deg-degan, tak menyangka akan kembali mengenal sosok perempuan. Dan kali terakhir berinteraksi dengan lawan jenis diperkirakan sekitar 1 tahun yang lalu. Hingga setibanya Agus di tempat tinggal Janab, di sana ia disambut dengan cukup hangat dan bersahaja. Si perempuan hanya mengenakan daster yang biasa dipakai untuk tidur. Agus tak bisa menatapnya sebab jantungnya seakan berdegup sangat kencang. Namun setelah berhasil mengendalikan situasi, Agus kemudian mulai mengamatinya. Dan yang terlihat bahwa si perempuan memiliki wajah yang tampak lebih tua dari foto yang dipajang di media sosial. Meskipun cukup berbeda, namun ia termasuk cantik dan mempesona. Pandangan pertama dari Agus juga menunjukkan ketertarikan yang tinggi. Dan setelah Agus sudah berada di dalam kamar indekos itu, ia kemudian merasa cukup janggal dengan kehadiran 2 bocah yang berseliweran. Usianya diperkirakan masih balita dan salah satunya masih meminum susu formula. Di momen tersebut Agus merasa sangat penasaran hingga tanpa memperdulikan kondisi ia langsung menanyakan perihal 2 bocah tersebut. Pada awalnya Janab memilih bungkam, namun karena sudah terdesak ia kemudian mengakui bahwa dirinya adalah seorang janda.
Ia telah lama berpisah dengan suaminya karena persoalan ekonomi. Hingga alasannya tidak berterus terang dari awal adalah takut ditolak. Janab merasa bahwa stigma negatif dari seorang janda sangat melekat di mata publik, termasuk para pria yang hendak berkenalan dengannya. Pada saat itu Agus hanya bisa terdiam sejenak. Dugaannya tentang usia dari Janab ternyata terbukti adanya. Perempuan itu berumur lebih tua darinya, ia bahkan terpaut sekitar 5 tahun. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Agus, dari sana ia memilih bungkam dan tak tahu harus membuka obrolan lanjutan. Ia kehilangan rasa respek karena merasa telah dibohongi. Apalagi si perempuan tak sesuai dengan ekspektasinya, pikiran tentang dua buah hati juga menjadi beban tersendiri. Namun berbeda dengan Janab yang terlihat lebih atraktif, perempuan itu seakan terus berbicara dan mencari topik obrolan. Ia bahkan mendekat secara lebih dekat dengan Agus. Janab bahkan mengaku bahwa ia merasa sangat senang sudah berkenalan dengan sosok pria sepertinya. Janab kemudian menyentuhkan tangannya ke telapak Agus. Suasana itu ingin dibuatnya romantis dan lebih mendalam. Sementara dua buah hatinya dibiarkan menonton televisi tabung. Dari sorot mata Janab, ia memang merasa sangat nyaman dengan Agus. Senada dengan keterangan dari pria 23 tahun itu, ia merasa bahwa kedekatan mereka seperti sudah tak ada penghalang lagi. Dadanya berdegup kencang namun pikirannya dikacaukan dengan status janda yang dimilikinya. Langkahnya ingin maju namun firasatnya menyuruh mundur. Di momen pertemuan tersebut ia seperti berada pada dilema yang tak bisa dikendalikan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, sekitar beberapa menit berikutnya, sikap dari Janab semakin berani. Ketika itu jam menunjukkan pukul 8 malam. Suasana di sekitar kontrakan juga sudah sangat sepi. Mereka seakan berada dalam kesempatan yang besar karena tidak banyak orang melihat. Namun sebelum Janab semakin bertindak terlalu jauh, Agus malah mencoba mencegah dan menjauhkan diri darinya. Dari sorot matanya ia menolak atas apa yang akan terjadi nantinya. Agus tak ingin mereka melakukan tindakan yang tak semestinya. Meski tak bisa dipungkiri bahwa ia juga menginginkan sesuatu yang lebih jauh. Hingga sekitar 15 menit berikutnya, Agus ternyata memilih untuk pulang dan berpamitan pada Janab. Ia mengatakan bahwa hari itu sudah malam dan sebaiknya ia pergi karena tidak enak dengan tetangga lainnya. Namun Janab menolak dengan suara yang terkesan manja. Ia tak mau ditinggalkan dan memilih menggenggam tangan pria yang baru dikenalnya tersebut. Janab meminta waktu sebentar lagi, tak ada tetangga yang rese di sekitar rumahnya dan Agus tak perlu khawatir ataupun takut dengan situasi di sana. Akan tetapi pemuda yang mengaku masih perjaka itu tetap memaksa pulang. Ia sudah tak nyaman bersama dengan Janab. Hingga suasana mereka malah berubah menjadi panas. Ada perdebatan yang tak bisa dihindarkan. Agus bersikukuh dengan pendiriannya sementara Janab kemungkinan sedang tinggi-tingginya. Dalam informasi yang saya dapatkan di situasi itu ada upaya tarik-menarik di antara keduanya. Mereka sempat bersitegang hingga saling meninggikan suara. Namun pada akhirnya Agus berhasil lolos dari cengkraman itu meski si perempuan sempat memintanya untuk menginap selama 2 hari. Ia benar-benar tak ingin ditinggal pergi dengan begitu saja. Singkat cerita, keesokan harinya Agus ternyata dikirimi banyak pesan oleh Janab. Ia bahkan diteleponin sebanyak belasan kali. Perempuan itu seakan mengejarnya. Ia tak terima setelah pertemuan semalam Agus malah tak ada kabar sama sekali. Di sisi lain, Agus merasa bahwa ia harus menyudahi hubungan mereka. Ia merasa tak tertarik dengan Janab karena statusnya sudah pernah menikah. Agus juga belum memiliki pekerjaan yang layak, hingga jika ia harus menanggung 2 orang buah hati maka dirinya pasti akan kelimpungan. Pada posisi ini Agus tak mau hanya memanfaatkan Janab demi kepentingannya semata. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa tidak akan menjadi belenggu untuk para wanita di luar sana. Ia hanya akan memiliki hubungan dengan orang yang dicintainya dan tak akan pernah menyia-nyiakan orang tersebut jika sudah bersungguh-sungguh. Di beberapa hari berikutnya, Janab ternyata terus saja mengirimkan pesan dan menelponnya. Bahkan ketika ia memblokir nomor WhatsApp di ponselnya, Janab malah menghubunginya di media sosial yang lainnya. Janab seakan menunjukkan ambisi yang terbilang sangat berlebihan. Ia meminta Agus untuk segera menikahinya setelah pertemuan pertama itu. Janab tak ingin ditinggalkan dan Agus harus bertanggung jawab setelah perasaannya tumbuh sangat dalam.
Entah seperti apa yang dirasakan oleh perempuan tersebut. Pada pengakuan dari Agus, ia sebenarnya sudah menolaknya secara halus. Agus juga tak pernah melakukan tindakan apapun yang merugikan. Namun Janab terus saja mengejarnya kemanapun ia pergi. Bahkan salah satu teman dari Agus bercerita bahwa ia juga sempat dihubungi oleh Janab. Perempuan itu seakan berkata bahwa ia dan Agus sudah berhubungan sejak lama. Seperti mereka telah bertindak di luar batas. Dan sekarang Janab meminta bantuan agar membujuk Agus bertanggung jawab serta segera menikahinya. Beberapa hari berlalu dan sikap yang ditunjukkan oleh Janab tetap sama. Perempuan yang memiliki 2 anak tersebut mulai mengganggu psikologis dari Agus itu sendiri. Hingga pada akhirnya ia memilih untuk menceritakannya pada kedua orang tuanya. Agus merasa bahwa apa yang terjadi sudah sangat tidak masuk akal. Ia tak suka dikejar-kejar seperti ini. Hingga seakan mulai ada omongan yang tak enak ataupun fitnah dari tuduhan yang macam-macam. Pada situasi itu, kedua orang tua Agus kemudian sempat menghubungi Janab. Mereka berlaku sopan dan meminta penjelasan darinya. Sang ibu kemudian menegaskan bahwa Janab tak usah lagi mengganggu putranya. Jika Agus memang tidak mau, maka tak boleh ada pemaksaan apapun. Akan tetapi Janab tak memperdulikan hal itu, ia tetap saja memilih untuk mengejar sang pujaan hatinya. Fase ini benar-benar cukup menakutkan untuk Agus, teror yang terjadi bahkan mengganggu pikirannya setiap malam. Dan pihak keluarga kemudian berkompromi bahwa hal ini tak boleh dibiarkan. Pada awalnya Janab hendak dilaporkan ke petugas berwenang. Namun karena mereka merasa kasihan jika ibu dari 2 anak itu harus berurusan dengan hukum, mereka kemudian memutuskan untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan salah satu ormas ataupun organisasi bantuan hukum di Pekalongan. Mereka tak ingin gegabah, apalagi kejadian ini sebenarnya terbilang sangat sepele. Namun karena terus mengganggu, mereka tetap ingin menghentikannya dengan cara yang benar dan bijak. Singkat cerita, Agus dan pihak keluarga kemudian diterima oleh sebuah organisasi bantuan hukum. Di sana mereka menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Agus meminta agar ormas itu membantunya menghentikan tindakan dari perempuan tersebut. Di momen tersebut ormas itu akhirnya sepakat untuk membantu. Mereka juga mengerti dengan kondisi ataupun situasi yang dialami oleh Agus. Dan salah satu anggota kemudian berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut. Mereka akan mengkondisikan Janab agar tak melakukan perbuatan tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pihak ormas ternyata langsung mendatangi Janab di kediamannya. Ketika itu mereka berjumlah sekitar 5 orang, termasuk ada pihak dari perempuan. Dan setelah bertemu, mereka kemudian membahas mengenai perbuatannya. Janab tak oleh berlaku demikian karena hal itu sangat mengganggu. Janab juga diperingati bahwa ia tak boleh mengancam dan mengintimidasi Agus, sebab di luar sana sudah banyak tuduhan yang macam-macam terkait hal ini. Jika Janab memang memiliki bukti terkait bentuk tanggung jawab dari Agus yang harus diselesaikan, maka mereka akan membantunya agar tidak ada penyelesaian secara sepihak. Hingga pada akhirnya kisah ini kemudian terhenti sebab Agus tak terbukti melakukan perbuatan apapun meski dipaksa untuk menikahi perempuan tersebut. Agus ternyata adalah orang yang baik, ia tak memanfaatkan keadaan meski situasinya sangat terbuka untuknya. Dan kemungkinan besar pada cerita ini, Janab seakan sudah putus asa dalam pencariannya mencari cinta. Hingga setelah ia merasa nyaman dan cocok dengan Agus, rasa ambisi seolah terlalu kuat dan ia kehilangan logika yang benar atas keputusannya mengejar pria berondong tersebut. Sebuah cerita yang tentunya sangat menarik, di mana sosok perempuan malah berlaku terlalu agresif. Hal ini sebenarnya bukan karena status yang dimilikinya, hanya saja pribadi dari Janab sendiri yang terlampau berlebihan dalam berharap pada satu pria. Ia menaruh harapan terlalu besar dalam waktu yang terlalu singkat, dan saat harapan itu tidak sejalan dengan kenyataan, ia memilih untuk memaksakan keadaan sesuai dengan keinginannya sendiri. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Bahwa cinta dan penerimaan tidak bisa dipaksakan dan sebuah hubungan seharusnya tumbuh dengan kesadaran serta keikhlasan dari kedua belah pihak. Saya berharap bahwa kedua tokoh dalam cerita ini bisa hidup lebih baik di masa depan. Semoga Janab diberikan jodoh yang terbaik yang tak hanya menyayanginya, namun juga mampu memahami dan mengasihi kedua buah hatinya tanpa syarat.
Dan semoga sang pemuda pun bisa memulihkan kembali kepercayaannya serta menemukan seseorang yang bisa menerimanya apa adanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.